Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati menyembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah yang sangat layak untuk kita sembah. Mari bersama-sama kita sujud di altarnya, membawa setiap pujian dan penyembahan kita, membawa hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu ada jalan keluar, di dalam-Mu ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kesempatan untuk mendengar firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan dan dapat memberkati dan menasihati setiap kami pendengar. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema cinta yang nekat. Ya, cinta yang nekat. Apakah ada cinta yang nekat? Ya, penyanyi Gombloh pernah menyampaikan bahwa kalau cinta itu sudah melekat, ya, tai kucing rasa coklat, ya saking kebangetan ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dulu di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, di sini kita melihat satu nasihat yang luar biasa, yang sangat indah. Anak-anakku, ya ini sebutan untuk sidang jemaat atau orang-orang percaya pada waktu itu diajak oleh Yohanes, marilah kita mengasihi. Tentu saja kasih di sini yang pertama adalah ditujukan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi sesama. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, Yesus mengajar mengasihi musuh. Nah, ini ajakan yang luar biasa. Situasi kondisi yang tidak memungkinkan, bahkan kita bisa lakukan ini untuk mengasihi, ya, mengasihi. Nah, kalau berbicara tentang cinta yang nekat, saya teringat dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang saya kenal pada waktu beliau masih muda, ya, masih muda dan belum mengenal Yesus. Ya, dia jatuh cinta dengan seorang gadis yang dia kasihi, yang dia cintai. Namun gadis yang dia cintai ini sama sekali tidak ngereken, ya, tidak ngereken. Ya. Cintanya ditolak. Jadi rasanya laki-laki ini sedih sekali karena cintanya ditolak. Tapi dia karena jatuh cinta dengan tulus, cinta dengan sungguh-sungguh, maka dia berupaya, berjuang, ya, berusaha bagaimana caranya cintanya ini bisa diterima. Nah, dengan perjuangan yang ada, dia selalu memberikan perhatian, dengan memberikan kado saat ulang tahun, dengan memberikan hadiah-hadiah pada momen-momen tertentu, mengunjungi orang tuanya, baik dengan orang tuanya, dan beberapa tahun kemudian, akhirnya cintanya diterima. Ya, cintanya diterima. Ya. Nah, ketika cintanya diterima, kemudian mereka menikah. Ya, sampai hari ini beliaunya masih hidup. Dan cintanya begitu luar biasa, sangat memberkati saya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, itu karena cintanya yang nekat tadi. Walaupun ditolak dia nekat, walaupun ditolak nekat, tolak nekat, ditolak nekat. Ini cinta yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Yohanes di sini yang menulis surat ini dia mengatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi. Ya. Bukan dengan perkataan saja, bukan dengan rayuan saja, dengan permainan lidah saja, tidak. Tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ya, perbuatan yang nyata di dalam kebenaran. Nah, ini sulit ini. Ya, sulit. Perbuatan. Ada perbuatan yang nyata. Jadi kasih itu
kasih yang sungguh-sungguh itu dinyatakan, dibuktikan lewat perbuatan. Ya, memang kasih itu adalah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Ya, kasih adalah sebuah tindakan nyata yang tidak cukup hanya diomongkan saja, dikatakan saja. Tetapi kasih itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta. Ya. Tidak hanya perasaan saja, tetapi dari segenap hati. Ya, itu kasih. Nah, kenapa saya memberikan tema cinta yang nekat ini? Ya, karena saya berpikir begini. Saya sedang membayangkan ya, ketika Allah Bapa menyuruh putranya yang tunggal. Sesuai firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan, menganugerahkan, memerintah anaknya yang tunggal. Menjadi manusia agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bisa membayangkan itu ketika Sang Firman, ya, Yesus, Sang Maharaja yang mulia itu turun menjadi manusia, dilahirkan sebagai manusia. Saya bisa membayangkan apa yang dia kerjakan itu. Itu bukti cintanya kepada Bapaknya dan cintanya kepada manusia sehingga dia mau lakukan itu. Coba bayangkan. Ketika dia harus menjadi manusia, dia menanggalkan mahkotanya. Ya, menanggalkan tahtanya. Kemaharajaannya dia tinggalkan, kemuliaannya dia tinggalkan. Dan dia menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Ya. Dan itu bisa saya katakan Yesus sebagai pribadi yang nekat. Untuk mengasihi manusia yang berdosa ini, itu nekat. Saya katakan nekat. Nah, ketika Yesus harus menjadi manusia, menjadi juru selamat dunia ini, kira-kira tahu nggak kalau Yesus nanti akan dikhianati oleh banyak orang? Ya. Pasti dia tahu karena dia maha tahu. Coba bayangkan. Dia tahu kalau jadi manusia itu bakal begini-begini, dia tahu. Dan harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi dia lakukan, itu namanya cinta yang nekat. Supaya manusia diselamatkan lewat cintanya itu. Ya. Ini hal yang luar biasa. Coba kita renungkan, kasihnya Tuhan begitu luar biasa. Kita bisa membayangkan, waduh dia harus meninggalkan segala sesuatu. Ya kemuliaannya di surga harus ditinggalkan dan menjadi manusia. Aduh itu pengorbanan yang luar biasa. Bahkan nyawanya sendiri dia korbankan di kayu salib. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Cinta kita kepada Tuhan seperti apa? Kalau kita belajar dari Yesus cintanya yang nekat, kita juga bisa belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Para rasul-rasul itu juga memiliki cinta yang nekat. Walaupun pada waktu Yesus ditangkap, dia agak takut dan kemudian melarikan diri. Tetapi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, wah mereka berubah total. Dan saya tertarik dengan yang namanya Rasul Paulus. Sebelum dia disebut Paulus, dia bernama Saulus. Ya, setelah dia mengalami peristiwa saat menuju Damsyik, ya, dia harus mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, itu ya. Dia orang jahat kan? Ya, menurut orang Farisi dia bukan orang jahat karena memburu sekte yang sesat yang namanya Kristen itu. Biar dia mengejar umat percaya, orang-orang percaya
ya membunuhnya, memasukkan ke dalam penjara. Wah, dia jahat sekali. Ya, tetapi setelah peristiwa Damsyik itu, dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia benar-benar mau ya mengenal Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Sejak saat itu dia berubah total. Ya, dan untuk membuktikan cintanya kepada Yesus, apa yang terjadi, Pak? Setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan melayani itu, yang terjadi itu sangat mengerikan. Ya, dia harus mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dia harus dirajam batu, dia harus dicambuk, masuk keluar penjara, ya, penderitaan-penderitaan yang lain itu dia alami. Itu adalah harga yang harus dia bayar karena cintanya kepada Tuhan. Dan ini adalah cinta yang nekat. Ya, cinta yang nekat. Sehingga dengan kata lain, Paulus ini memenuhi standar kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apa standarnya? Standarnya adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang, saudara. Tapi sulit, segenap hati loh. Segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Sulit. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berani nekat. Untuk mencintai Tuhan secara total. Artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Itu segenap potensi yang kita miliki. Baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu pikiran, harta, bahkan nyawa kita sekalipun. Ya, dengan demikian masih ada yang berani mengikut Yesus. Kalau ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diselamatkan, wah itu gampang sekali. Orang rombongan ikut Tuhan. Ya. Tapi kalau ikut Tuhan menjadi pengikut Kristus yang benar, itu harus memiliki cinta yang total. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nekat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita belajar dari hal ini. Paulus begitu nekat cintanya sehingga dia lakukan apa saja. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kebenaran ini kiranya bisa kita tangkap dengan baik. Ya, tidak hanya Paulus, tapi rasul-rasul yang lain juga mengalami yang sama. Coba satu contoh di dalam perjanjian lama. Apa ada orang-orang dalam perjanjian lama yang mengasihi Tuhan secara total, mengasihi Allah secara total? Wah, ada banyak. Salah satu contoh ketika Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, dia harus menyembah patung Babel. Patung Nebukadnezar itu. Apa yang dia lakukan? Dia menyembah? Enggak. Ya, orang berbicara ini tentang iman. Imannya begitu kuat. Tapi saya lebih senang dengan kata-kata ini cintanya kepada Allahnya dengan nekat itu seperti ini. Ya, karena cintanya kepada Tuhan itu dengan nekat. Dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Ya. Kemudian karena belas kasihan ya, Nebukadnezar memberikan kesempatan. Ayo tak kasih kesempatan lagi ya, nanti kalau musik dibunyikan sembah patung ya, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Sadrah, Mesah, Abednego tetap menolak, tidak mau menyembah patung itu. Dan dia berkata, sekalipun Allah yang kusembah ini tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar ini. Kenapa? Karena cintanya. Ya, kalau Bapak Ibu
cinta benar-benar dengan istri, dengan suamimu, kalian tidak akan pernah meninggalkan suamimu. Kalian tidak akan pernah meninggalkan istrimu, apalagi selingkuh dengan pasangan lain. Ya. Coba cintanya nekat. Suami istri saya harapkan memiliki cinta yang nekat kepada pasangannya. Ya, dan tidak akan main-mainan lagi dengan yang bukan hak kita. Ya. Ada lagi ada. Daniel juga begitu. Cintanya kepada Allah itu begitu nekat. Sekalipun dia harus dihadapkan masuk gua singa, enggak masalah, dia tuh masuk saja. Ya, karena apa? Cintanya kepada Tuhan nekat. Coba dia kalau tidak cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia goyah. Wah, gimana ini? Ya. Nah, dengan demikian Tuhan ingin di hari-hari yang sulit ini melihat cinta yang dibuktikan lewat gerejanya, lewat anak-anak Tuhan. Apakah kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh? Cinta dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mau nekat mencintai Tuhan. Ya, umat Tuhan pada zaman rasul-rasul, hampir semua memiliki cinta yang seperti ini. Dan kalau hari ini kita bisa menemukan cinta nekat seperti yang dimiliki oleh para rasul-rasul itu baru luar biasa. Tapi kebanyakan jemaat gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki cinta seperti ini hampir tidak ada. Oleh sebab ini peringatan buat kita semua. Kalau kita belum memiliki cinta senekat ini, kalian belum bisa disebut orang yang mencintai Tuhan. Ya, kiranya kita bisa sadar dengan hal ini. Kita koreksi diri kita, apakah kita ini benar-benar sudah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau belum, ayo kita bertobat. Cintai Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dengan ucapan, kata-kata, dan nyanyian. Tetapi tunjukkan cintamu kepada Tuhan dengan tindakan yang nyata. Dengan perbuatanmu. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Hamba-Mu berhenti berbicara Bapa. Kiranya kebenaran yang hamba-Mu sampaikan dapat diterima dengan benar. Mereka dapat diberkati lewat pemberitaan ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, haus jiwaku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selaku hamba Allah, saya rindu untuk kita semakin bersehati, untuk kita berdoa, bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Mari Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negeri ini menjadi bangsa dan negeri yang kuat, yang tangguh, yang berkemenangan, yaitu atas pandemi yang saat ini masih belum bisa terkendali sepenuhnya di permukaan bumi ini. Bapa, mari Engkau memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, yaitu anggota-anggota lembaga negara, demikian juga jajaran menteri. Engkau akan memberkatinya dengan hikmat yang daripada Tuhan, sampai dengan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati segala bentuk, yaitu pelayanan tugas-tugasnya, sehingga membawa bangsa dan negeri kami Indonesia menjadi bangsa dan negeri yang maju, bangsa dan negeri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat, bahkan merata. Tidak lupa kami berdoa untuk Panglima TNI dan Kapolri beserta dengan jajarannya masing-masing. Tuhan akan memberkatinya sebagai alat negara. Engkau akan menyertainya, Engkau akan tolong melalui tugas-tugasnya yang ada. Maka membawa negeri ini dalam keadaan yang aman, damai, tentram, dan penuh dengan ketertiban. Bapa, di dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini ada di dalam kondisi yang sakit tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Alkitab yang Engkau berikan kepada kami, janji-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua yang sakit disembuhkan. Olehnya kami percaya dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan semua yang sakit memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di jajaran GPI Jawa Timur yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan untuk pertumbuhan jemaat. Demikian juga untuk kelengkapan fasilitas peribadahan di dalam gereja masing-masing. Bahkan ada gereja-gereja yang sedang membangun. Dalam nama Yesus, Allah Maha Penyedia, kami percaya oleh karena kebaikan Tuhan, segala sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh gereja Tuhan, Tuhan pun akan menyediakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara worship naik BPDGB Jawa Timur, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua tengadahkan tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima, yaitu kasih, kuasa, mujizat, perlindungan daripada Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya.